warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nur Halim. Saya dari kelas 11 IPA 3 SMA Muslimin Cidilin. Saya akan melakukan praktikum pada proses difusi dan osmosis pada teh celup dan kentang. Hanya kita sering temukan di rumah saja. Saya akan menjelaskan difusi dan osmosis. Pengertian difusi adalah proses bergeraknya molekul dari daerah dengan konsentrasi yang tinggi ke daerah yang konsentrasi lebih rendah yang terjadi secara spontan, dan zat yang berpindah adalah zat pelarut. Sedangkan osmosis adalah perpindahan molekul pelarut atau air dari wilayah dengan konsentrasi yang lebih tinggi ke daerah yang konsentrasi lebih rendah dengan melewati membran semi permeable sampai kondisi ke arah perpindahan molekul pelarut atau air dari wilayah dengan konsentrasi tinggi ke daerah yang konsentrasi lebih rendah dengan melewati membran semi permeable sampai kondisi keseimbangan telah tercapai. Bahan-bahan yang diperlukan. Bahan yang pertama yaitu menggunakan 2 gelas. Terusnya yaitu 2 buah teh celup. Kemudian bahan yang selanjutnya yaitu menggunakan stopwatch. Kemudian gelas tersebut yang pertama diisi dengan air panas dan yang kedua isi dengan air dingin. Kemudian proses selanjutnya yaitu masukkan kedua teh kepada gelas yang A dan yang B, yaitu yang berisi air panas dan yang berisi air dingin. Kemudian tunggu beberapa saat hingga perubahan dalam proses difusi tersebut berubah merata. Bahan yang pertama yaitu 1 buah kentang yang dipotong menjadi 4 bagian. Bahan seterusnya yaitu garam, kemudian stopwatch. Proses yang pertama yaitu masukkan 2 sendok garam makan. Terus diaduk sampai merata. Kemudian masukkan 2 bagian kentang ke dalam air yang berisi garam dan air yang tidak dicampur garam. Kemudian kita tunggu sampai 5 jam. Kita tunggu 5 jam, kita lihat hasilnya dalam perubahannya. Peristiwa ini terjadi pada saat kentang direndam dalam larutan garam 30% dan 5%. Perpindahan air secara osmosis terjadi dari sel-sel kentang atau hipotonis keluar menuju ke larutan hipertonis, sehingga terjadi perubahan kentang seperti percobaan yang saya lakukan. Pada larutan garam 30% dan 5%, sel-sel kentang mengalami kekurangan air, akibatnya terjadi plasmolisis. Kondisi ini mengakibatkan penurunan tekanan turgor. Menurunnya tekanan turgor mengakibatkan kentang menjadi lebih empuk dan lembek. Sedangkan penurunan berat kentang terjadi akibat perpindahan air dari sel-sel kentang ke larutan. Semakin tinggi larutan yang digunakan hipertonis, maka
akan semakin lembek kentangnya. Kondisi sebanding juga terjadi pada penurunan berat kentang. Kondisi sebaliknya terjadi pada kentang yang direndam pada larutan air suling biasa. Perpindahan air secara osmosis terjadi air suling atau hipotonis menuju sel-sel kentang hipertonis. Mengingat larutan dalam kentang lebih pekat dari air suling, masukkanlah air suling ke dalam sel-sel kentang. Akibat masuknya air pada sel kentang membuat sel dalam keadaan turgid atau tekanan turgor tinggi. Inilah yang menyebabkan kentang menjadi keras. Alasan inilah yang juga membuat kentang menjadi lebih berat. Demikianlah praktikum biologi tentang tekanan osmosis pada kentang yang meliputi pengantar, tujuan praktikum, alat dan bahan yang dibutuhkan, langkah kerja, dan pembahasan hasil praktikum. Semoga bermanfaat. Praktik biologi proses difusi dan osmosis. Walaupun kita belajar daring dari rumah atau online, kita tetap semangat dan terus semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.